melakukan misi penyelamatan terhadap seorang Zuxi, di mana dari seorang Yuhai pun masih terus berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Soas supaya tidak ngepick lagi ke arah depan. Smoke setup sudah mulai di pop out dan kali ini Loxi pun menembak ke arah depan. Break di depan sana langsung ter-take down begitu tajam. Tembakan dari Loxi kali ini bakal langsung menyelamatkan temannya Zuxi. Apakah sempat? Tapi ternyata what happened? Soas lagi dan lagi bisa menembak dengan bebas dari bagian apartemen biru. Oke, nampaknya terlalu memaksakan menurut gue dari seorang Luxi untuk revive kembarannya, dan ya sulit untuk di-revive kembali, dan Soas bakalan memberikan Fred Granat dari RCC atas Yuhai. Harus ngeliat retake posisi lagi bersama seorang Liquid, dan kali ini nampaknya jumlah pemain dari bisa di-revive lagi dari seorang Liquid. Liquid penyelamat. Wah, nice play, support yang benar-benar improve dari seorang Liquid di Red Alliance. Dan makin menarik lagi, 3 versus 4 kali ini. Dan Tigan sudah bangun juga. Oh, break sudah jatuh, 3 versus 3 pemain aktif dari Red Alliance dan juga Box Gaming. Yes, 3-on-3 situation dengan Tigan yang sudah mulai mepet ke arah rumah milik Bigetron Red Alliance. Dan ternyata break pun berhasil diamankan, langsung di-confirm jadi elimination. Tapi Tigan kali ini posisinya masih belum ketahuan juga. Zuxi akan sedikit tarik mundur guna untuk lebih menjauhi, menciptakan space antara Tigan dan juga Zuxi. Tapi kalau kita lihat posisi dari box, mereka sudah turun satu persatu dari bagian apartemennya dan membuat setup dari Marco dan Soas cukup berdekatan kali ini. Yuhai berusaha untuk menjaga bagian depannya dan Liquid dari sisi yang lain, dari bagian kasino akan mungkin melemparkan beberapa utilities ke arah depan. Oke, dukung dengan hashtag IndoPride-nya guys. BTR win untuk PKD yang sedang berdarah. Tigan terdeteksi oleh Yuhai dengan AKM, tapi Yuhai harus meretake posisi lagi. Sudah diketahui oleh Soas. Soas benar-benar ngelock, tapi Yuhai masih kekeh untuk ngelock dari seorang Tigan yang dikunci pergerakannya. Yuhai masih mencoba melihat posisi yang lebih enak lagi, masih melihat posisi yang lebih apik lagi, tapi Marco diam-diam dia sudah berada di posisi belakang dari teman-teman Red Alliance. Liquid nampaknya menahan juga untuk mengcover dari seorang Yuhai meretake posisi. Zuxi yang out of the box melihat posisi yang lebih enak lagi. Well, kalau kita lihat kali ini Zuxi yang sudah mulai menjauh ke arah belakang, bermain di belakang Seng juga, dan dia benar-benar berusaha untuk mengunci pergerakan dari Tigan di belakang, karena dia tahu sedari tadi memang ada satu player dari Box Gaming yang cukup berdekatan juga dengan posisinya. Makanya dari tadi Zuxi nggak mau ngelepasin posisinya untuk bisa menahan pergerakan dari Tigan. Namun dari sisi lain Liquid yang sudah mengambil bagian apartemen merah guna untuk memperluas visionnya sendiri, dan dari Yuhai pun kayaknya dia sudah mulai berpindah ke arah belakang. Marco di belakang sana pun udah ketahuan posisinya oleh Liquid. Harusnya step sudah mulai terdengar juga. Tapi dari Box Gaming, mereka membangun sebuah pergerakan. 2 orang yang sudah mulai bergerak maju ke arah tengah lagi. Dan kali ini semuanya akan benar-benar stay di posisi mereka guna untuk mencari informasi, mengecoh perlawanan dari musuh juga. Oke, yang menarik adalah posisi dari Zuxi bakalan di-lock oleh Soas dan juga Tigan yang lebih merapat lagi di kasino-kasino. Gue belum melihat lagi posisi Zuxi berada di mana. Dan di sisi lain, kita melihat juga YMH dan beberapa tim lainnya sudah melakukan rotasi dan menyusuri juga spot-spot lainnya. Tapi kita masih alot dari Red Alliance dan juga Box Gaming. Bagaimana Zuxi selalu memutar untuk membackstep dan juga memberikan inisiasi-inisiasi yang tidak terbaca oleh Box Gaming. Yuhai masih merapat dengan Liquid. Liquid benar-benar luar biasa menjaga dari seorang Yuhai. Yuhai pun di sini bakalan diandalkan untuk mencoba men-take down satu demi satu pemain dari Box. Dan Marco nampaknya bakalan digerebek sahur dan Tigan. Soas bakalan aware terhadap Marco yang sedang dikepung. Liquid tidak terlalu terburu-buru, ada setup smoke juga untuk menutup angle dari seorang Liquid. Marco bakalan dilempar bom dari seorang Liquid dan diurungkan niatnya ternyata untuk mengokang Fred Granat. Lo harus lihat deh positioning dari Marco bener-bener out of the box banget. Tapi kali ini yang terjadi juga fight antara V Gaming dengan Morph. Ternyata Morph yang harus dipulangkan satu persatu dan ternyata Soas posisinya tertangkap oleh seorang Zuxi. Perang masih berlanjut di bagian Pekado. Ini posisi Marco benar-benar out of the box, turun ke bawah bagikan ninja vaulting. Tapi ternyata tembakan berhasil masuk ke arah dalam. Marco HP-nya sudah mulai tercicil dan berhasil untuk melakukan take cover ke arah dalam. Tapi ternyata Tigan masih berada di bagian rumah 2 lantai guna untuk menlock posisi dari tim Bigetron Red Alliance. Tapi Liquid pun terkena beberapa tembakan peluru panas masuk ke arah dalam. Tapi Marco pun masih bisa mendapatkan posisi yang cukup enak. Dan ternyata Liquid pun yang harus ter-take down dan bahkan langsung di-end begitu saja.
Oke, menarik lagi 1v1 kali ini dari Tigan dan juga Yuhai. Bisakah dari seorang Yuhai men-take down karena sini posisinya lebih terbuka begitu dari Zuxi bakalan merapat juga ke arah Yuhai. Masih menarik, cukup sabar, tidak terlalu terburu-buru dari seorang Yuhai. Luar biasa bagaimana dia bakal memfinish seorang Marco terlebih dahulu dan mencari angle dari sisi jendela yang paling kecil. Yuhai masih cukup sabar untuk menunggu dari seorang Zuxi biar lebih pasti lagi 2 versus 1. Dan dari seorang Tigan bakalan menjaga dari sisi atas dan bakalan dicicil. Seorang Zuxi menabrak video saja dan Yuhai siap nampaknya untuk meluluh lantakan Box Gaming di Pekado. Yes, rata sudah Box Gaming dipulangkan oleh Alien Merah Indonesia. Namun memang harus kehilangan 2 player karena dari persiapan mereka sama sekali tidak akan menduga ada tim Box yang bakal menabrak Bigetron Red Aliens di early. Tapi ternyata kamera bergeser kali ini. Fight antara 2 tim, One More dengan V Gaming harus bertemu di tengah-tengah area seperti ini. Di sebuah perempatan dari AIM atau One More yang sudah mengsecure beberapa kill point. 3 kill point berhasil dikantongin membuat V Gaming last man standing nampaknya harus sedikit terpukul mundur. Oke, yes, dari One More sudah set up smoke juga. Bagaimana sudah kehilangan 2 pemainnya, cukup struggle dari mereka. Berada di tengah jalan juga. Ini terbuka dan flat ground banget. Semestinya V Gaming bisa mendeteksi smoke-smoke yang sudah terbuka. Karena di mana ada smoke, di situ biasanya ada kehidupan. Dan One More cukup struggle. Mereka nggak punya vehicle juga untuk dijadikan obstacle ataupun ingin melakukan rotasi. Dan Tuan sudah standby untuk mendekat lagi ke arah tim yang berada di depannya. Talon, All-Star, dan BFD. Kali ini masuk ke arah CCTV kita yang bagaimana BFD Hands for You, Ucup dan Nox lebih tinggi dan Taka berada di sisi bawah. Kelsey siap mengcover juga dari seorang Taka. Mestinya BFD bisa mengontrol area tersebut karena sudah merapat lagi 4 playernya. V Gaming masih cukup kekeh untuk nge-lock dari lawannya tersebut. Tapi Dewa United diam-diam juga sedikit merapat. Adanya Yuni dan juga Steve Boy ke arah BFD. Yes, dan Taka sudah mulai terspot juga di depan sana oleh seorang bots berusaha untuk ditembakkan di zoning out dan berharap ada angle shot terbuka untuk bisa menumbangkan seorang Taka. Dan kali ini dari bots masih terus mengeker ke arah depan. Bonafide posisi yang cukup nikmat dan nyaman berhasil dikontrol, berada di bagian puncak dari gunung, dari tebing, dan ternyata Uni yang harus terspot terlebih dahulu oleh para player dari Bonafide. Sementara bergeser kembali ke arah graveyard kali ini tim Talon All Stars yang tadi sempat terpantau sedikit bergesekan dengan Bonafide. Kali ini mereka sudah berpindah cukup berdekatan dengan Victim yang sudah mulai melakukan setup juga. Berempat tapi nggak terlalu stacking di satu area. Oke, dan Niels masih dari Genfos, the strongman from Victim. Dari Fajar, nge-lock juga, bakalan adanya pick view juga yang dilakukan dari semua pemain Victim. Lihat bagaimana komit posisi dari Victim, gue suka banget. Semua angle benar-benar mereka jaga. Dan circle pun lebih mengecil lagi. Bigetron Alliance bakalan melanjutkan perjalanan juga dengan seorang Yuhai dan juga Zuxi. Di belakangnya ada V Gaming. Di sisi tengah Victim nampaknya bakalan stay aja, nggak akan kemana-mana. One More Baki akan mendeteksi nampaknya ke arah satu pemain Morph yang tersisa. Yes, masih ada Yale di belakang sana. Tapi kayaknya dari One More sama sekali nggak aware sih dengan keberadaan dari Morph itu di belakang sana. Dan mereka bakal langsung fokus aja untuk melanjutkan rotasi. Dan dari Yale pun kayaknya belum ada inisiasi untuk melakukan tembakan ke arah depan. Mengingat 2 player yang masih tersisa dari One More. Bisa banget nih nanti bisa dikembalikan tembakan-tembakannya. Namun ternyata fight yang sudah mulai pecah antara Victim dan juga Talon All Stars berada di bagian graveyard. 1 player Talon All Stars berhasil diamankan langsung di end begitu saja. Oke, dan dari Victim nampaknya Fajar sedikit bergerak juga untuk melihat lagi posisi yang lebih ke arah teman-teman Talon All Star. Fajar tapi belum melihat ataupun membuka badannya biar tidak terketahui banget posisi dari TA. Dan Zuxi Yuhai kali ini duet yang bakal melewatkan kontestan mereka selanjutnya yaitu Bisenol. Bisenol Ki yang tertembakkan begitu saja tapi masih ada proning yang dilakukan. Oh, BX hanya bermainkan 3 player saja. Ini sebenarnya bisa banget sih untuk teman-teman dari Red Alliance meluluh lantakan Bisenol. Ya, tapi dengan informasi ada tembakan yang masuk ke arah BX, mereka langsung memanggil temannya untuk melakukan regroup. Sementara di sisi lain, ada fight yang terjadi antara Bonafide dan juga Dewa United. 1 player terpantau di belakang sana dari Uni pun yang sudah diamankan. Tapi dari Bigetron Red Alliance kali ini mungkin nggak akan terlalu bermain barbar juga. Mengingat hanya tersisa Zuxi dan Yuhai juga. Tapi kalau yang gue bisa bahas ya sedikit, Yuhai udah mulai menurunkan tempo close combat. Lo inget gak tadi pas di bagian apartemen merah? Iya, dia nahan dulu ya. Dia nahan, dimana yang sering banget gue lihat miss dari Yuhai itu adalah dia terlalu terburu-buru untuk membuka serangan. Dan itu yang membuat seringkali Yuhai itu kalah dari close combat. Tapi kali ini
terlihat udah ada beberapa step up emosional yang terjadi dari Yuhai. Dan apakah dengan combo Wombo Zuxi dan Yuhai bisa membawa Red Aliens ke arah circle-circle berikutnya? Karena sementara waktu Victim yang terus-menerus menyapu bersih satu persatu player-player dari Talent All Stars nampaknya menyisakan satu player aktif terakhir di belakang sana. Oke, dari Victim sudah bergerak juga, sudah mendapatkan 2 elimination point, dan kali ini mid lanerannya bakalan dikepung begitu saja, gerebek sahur untuk mid lane disecure tentunya untuk point kill yang lebih menanjak lagi dari Rocky. Sangat amat berani, nampaknya bakalan meretake posisi yang lebih aman dan ingin men-screening satu pemain dari Talent All Star lagi, dicari begitu saja. Ini luar biasa dari Victim, gue suka mereka tidak terlalu ambisius untuk menjadi kill point, makanya lebih suka mengontrol area, dan ini memang tujuan utama sih yang selalu gameplaynya dari Victim, dan masih mencoba men-screening out semua area luar juga mereka cek biar tidak ada backstep yang terjadi dari Victim. Ini komit banget dari mereka yang selalu gue favoritkan dari Victim. Dan AAT sudah mendabrak satu rumah panjang juga yang dimana ada alter ego Superuna yang diam-diam juga mencari spot choke point yang paling ideal tim Alter Ego. Ya, Alter Ego masih lengkap berempat ya, tapi masih belum terpantau juga keberadaan mereka ada di mana. Dan ternyata mereka yang cukup berdekatan untuk sementara waktu dengan Voin berada di sekitaran La Bendita, dan cukup menarik kalau kita lihat setup dari Alter Ego. Mereka ada satu player yang sudah diutus mengirimkan baginya untuk berdekatan dengan salah satu player dari Voin. Debs2K di depan sana yang harus berhadapan dengan Potato sudah cukup berdekatan. Sudah ada granat yang tadi sempat dikokang oleh Debs tapi masih belum dilempar juga. Dan Potato yang sudah semakin dekat saling memegang granat satu sama lain dilemparkan ke arah depan, meledak dan harusnya belum ada yang connect. Tapi Potato darahnya begitu low dan ini dia timing dari Debs2K akan langsung dimanfaatkan mungkin, tapi Potato begitu sabar. Begitu sabar dia masih bisa healing, dan Debs sayang sekali timing yang tidak dieksekusi oleh dia untuk langsung maju melakukan end terhadap Potato, membuat Potato mendapatkan nafas lebih lagi dan bermain kembali. Tapi Debs digocek oleh permainan tembakan dari AAT di belakang sana, dan ternyata malah Potato yang berhasil mengamankan Debs2K. Potato sangat amat luar biasa bagaimana dari seorang aimbot juga bakal memberikan trap lemparan-lemparan molotov, tapi ada tembakan yang diberikan juga dari seorang Renaure ke arah aimbot. Aimbot nampaknya nggak ingin berlama-lama juga di arah sisi lantai 2, dan Potato yang tertangkap oleh molotov yang dilemparkan tadi oleh aimbot, tapi Harvest menjaga sisi atas juga, terketahui posisinya, dan AAT bakal lebih merapat karena tadi Potato mencuri kill point dari AAT. Yes, benar banget. Nah, satu rush ya kan, dia tahu ada lagi-lagi masalah di luar sana, langsung saja dirapatkan positioning dari AAT, tapi ternyata AAT satu player yang harus diamankan terlebih dahulu. Alter Ego, apakah mereka bisa menyelamatkan kawannya? Potato di belakang sana yang sudah merangkak-rangkak terus mundur berusaha untuk menyamperin kawannya, tapi Skylights rotasi yang cukup enak dan nyaman berhasil mereka bangun masuk dari arah utara, dan kayaknya sama sekali tidak menerima apapun halangan gitu loh dari arah atas. Bergeser kembali kamera ke arah Bigetron Red Alliance, dan ternyata balik lagi, balik sana, balik sini ya. Agak sedikit galau mungkin dari kameramen atau observernya, dan ternyata aimbot pun yang sudah ter-takedown akan berusaha diselamatkan oleh seorang Harvest. Tapi ternyata what happened, Superuna begitu tajam tembakannya berhasil untuk mendapatkan seorang Harvest yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. Oke, dan kali AAT sudah berhasil lagi seorang demo, nampaknya bakalan di-revive begitu saja oleh YouTuber. Dan yes, menjaga juga angle dari tim Point. Cukup aware apa yang dilakukan oleh YouTuber. Ada waktu 5 detik lagi, ada space yang dilakukan juga oleh Bon VGP Pro. Dan Circle sudah lebih mengecil lagi bagaimana dari SG yang menyulap arah rotasi mereka dari utara ke arah bawah. Berarti BTR ada kontestan baru selain V-Gaming. AAT sudah bangkit 4 player sekaligus. Dari Alter Ego Mawah, Renaure ada yang nge-backstab. Gue nggak tahu ini dari arah tembakan mana Renaure didapatkan. Yes, dan udah banyak banget fight yang terjadi. Alter Ego agak terjepit ya posisinya. Di depan ada orang, di belakang juga ada orang, dan itu adalah wise decision untuk langsung disengage dari area rumah Dewa Angry Animals Team. Karena kalau misalkan mereka ngotot terus-menerus di area sana, mereka bakal menerima halangan yang cukup banyak. Voin pun kali ini yang berhasil untuk melakukan revive terhadap dua kawannya bakal menerima lontaran granat dari Hit Cuba ke arah depan, dan ternyata lagi-lagi saling timpuk
tipukan granat pun terjadi. Dan dua tim ini memang berada di tempat yang enak, berada di bagian bibir circle, dan seharusnya mereka akan berusaha untuk ngejaga badan jangan sampai ada yang ke pick off. Ya, dan AAT pun satu demi satu vehicle-nya sudah diladakan begitu saja oleh Voin. Tapi Voin tidak henti-hentinya menghujamkan terus utility granat yang mereka punya. Entah itu stun granat, molotov, red granat juga bakalan ngelock satu angle set yang paling kecil, tapi YMH Victim bakalan menyantap darah-darah mereka, dan 80 kg setitik darah lagi. Adanya vehicle yang tereksploit begitu saja. Rocky dari arah sisi jauh nampaknya lebih aware lagi menjaga sisi belakang. Lebih fokus ke arah Mystery yang bakalan menyantap dari YMH. Kembali lagi ke arah Voin dan juga AAT yang masih cukup alot untuk memperebutkan kafling spot kompon ini. Yes, gue agak nggak ngerti sih dengan pergerakan Yumi. Yumi itu selalu banget bergerak dengan barbar ke arah depan tanpa perhitungan pasti, dan Betul. itu adalah sebuah area open gitu loh yang dia tabrakin tanpa mengecek terlebih dahulu di bagian high groundnya itu ada tim mana, dan malah jadi poin yang cukup nikmat untuk Victim yang berhasil mereka kuasai. Sementara Bonafide juga dari sisi lain akan melakukan fight juga, tapi kita bakal fokus dulu dengan Voin yang ada sudah berdekatan dengan AAT. Dia berhasil diamankan, tapi AAT bergerak secara bersama seperti sebuah unit ke arah depan, bakal langsung menyapu bersih. Aimbotnya masih tertahan di belakang sana pun belum bisa kemana-mana, bakal sedikit tarik mundur juga Kutil yang sudah tertunduk lemas, nampaknya bakal sulit untuk diselamatkan. Tapi Bon VIP Pro potongan granat kali ini cukup matang. Ada agak sedikit miss the prediksi karena di depan udah nggak ada siapa-siapa lagi, mungkin hanya sedikit usaha untuk membersihkan area saja. Oke, makin seru lagi bagaimana Voin 3 pemain aktif Harvest masih menahan dengan di sisi tengah. Bonjifro benar-benar terkikis, tapi Kutil pun juga saling adu trading knockdown di sini terjadi, tapi Embot juga 1v1 situation, dan Harvest yang mengontrol area tersebut dimenangkan dengan Voin. Luluh lantak 3 player sekaligus. Kali ini beralih ke arah CCTV Victim di arah sisi high ground, di mana tertangkap Steve Boy dan nampaknya masih bisa di-revive kembali oleh Okiozora. Red Alliance terpantau juga mengambil sisi safe zone, dan mereka tidak terlalu terburu-buru karena ada SG yang diam-diam nyelip ke arah rotasi Red Alliance. Yes, dan ini dari Bigatron Red Alliance mereka benar-benar fokus ke rotasi sih. Dari tadi pergerakan demi pergerakan yang terus dibangun oleh BTR, mereka sama sekali nggak mau fight dengan tim lain karena lagi-lagi mereka tahu kuantitas player mereka nggak terlalu kuat untuk melakukan ofensif, dan makanya dari tadi mereka berusaha untuk mencari area yang cukup nyaman untuk bisa masuk ke dalam secara diam-diam. Sementara lu lihat juga deh mobil yang dia punya, cuma punya bagi doang. Ini kalau misalkan dia terlalu barbar atau jalur rotasinya salah, kelar. Ingat, Red Alliance pernah sisa 2 orang dapat chicken. Itu mungkin Zuxi sama Yuhide bakalan lebih ngeri lagi. Kita berharap apapun yang terjadi untuk semua tim Indonesia mereka bisa bermain speculate game, dan Nguyen tertangkap itu saja dengan Zuxi. Keras banget M4 dengan scoop 3-nya, dan tapi mereka bakalan di lock oleh Blue Zone juga, dijepit tapi tidak terlalu terburu-buru juga untuk menutup angle di lower ground dan juga high ground. Banyak natural obstacle yang bisa mereka sebenarnya tutup, dan one more nampaknya bakalan menjadi kuncian mereka selanjutnya. SG menolak seorang Okiozora yang benar-benar terjebak dari masa lalu. Smith sebelah kanan, Pinggir sebelah kanan, begitupun Slayer sebelah kiri, dan juga Nikro. Tapi Zuxi masih cukup aman karena Yuhai memenangkan spot dari one more. Luar biasa duet yang dilakukan dari Red Alliance. Yes, retake area yang sukses berhasil diamankan oleh Bigatron Red Alliance, membuat mereka mendapatkan sebuah area yang cukup nyaman di bagian bibir circle-nya. Namun kali ini bergeser sedikit ke Skylights yang ternyata diam-diam sedikit demi sedikit membangun rotasi, dan ternyata masih lengkap juga dengan 4 playernya. Walaupun memang nggak terlalu banyak elimination atau kill yang berhasil diamankan, tapi Alter Ego kali ini yang ternyata sudah mulai mendapatkan sebuah rumah persis di bibir zonanya. Ini cukup enak sih sebenarnya untuk Alter Ego. Cuman masalahnya adalah sisa 2 orang gitu kan, sisa Renalre sama Hazelnuts, karena tadi posisinya mereka bertemu dengan Voin, bertemu dengan AAT. Sedikit susah untuk bisa menyelamatkan diri. Ini sih yang pasti sih tim Indonesia sih. Ada Victim, begitupun Alter Ego sudah mengamankan ataupun mengontrol juga dari arah sisi tengah. SG juga pijakannya juga cukup apik. Dia punya lower ground dan high ground juga. Masih ada sisa 4 player, dan Red Alliance pun tidak menutup kemungkinan. Mereka selalu memainkan magic trick di mana duet Zuxi dan Yuhide selalu benar-benar imba. Dan Bisenot ngelok ke arah tim dari SG Slayer yang sudah membuka juga smoke up. Udah Blue Zone berjalan, memang seharusnya dilakukan, tapi Pinky
menjaga satu angle di mana Victim benar-benar komit nge-lock ke arah SG Gaming yang terjepit oleh Blue Zone. Victim nggak terlalu terburu-buru, tapi Zuxi langsung menerobos aja, bos. Diikuti Yuhide. Kali ini mereka mempunyai 2 vehicle sekaligus, tapi Zuxi ditembakkan by Sonet, tapi dibalikin, di reflect balik. Gimana kerasnya dari seorang Zuxi aim-nya, dan masih ada proning yang dilakukan untuk menghealing darahnya terlebih dahulu. Yes, dan ternyata suara tembakan langsung memanggil, membangunkan awareness dari Alter Ego di depan sana. Hazelnut dengan Renare langsung merubah repositioning mereka kembali. Dan Yuhai kali ini yang menjaga posisi dari Zuxi yang sedang melakukan healing untuk sementara waktu, menyisakan satu player terakhir di belakang sana, dan mana Alter Ego yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Dan Bigetron berhasil untuk mengamankan sebuah compound yang cukup nikmat di bagian bawah. Tadi agak cukup panik dari Alter Ego bagaimana mereka mendengar suara step mungkin dari Bigetron Alliance. Akhirnya membuka badan, malah di backstep adanya Victim dan juga SG yang siap siaga juga sudah mengetahui posisi Alter Ego dari awal di kompon tersebut. Di Senol kali ini yang agak cukup struggle, mereka nampaknya memakai strategi seperti BFD, membiarkan tim-tim yang lain lagi fight, tetapi dari Fajar tetap dengan seorang speed, benar-benar ini 1v1 untuk tim dari Gen Force. Benar dekat begitu dari Fajar bakal nembak begitu saja, adanya trap juga yang dilakukan oleh Slayer, dan Pinky pun di arah sisi belakang, tapi Slayer bakal menerobos begitu saja dan sulit nampaknya untuk menghadang gempuran 2 player sekaligus dari Gen Force. Dengan proning shootnya Gen Force, the strong man from Victim, dengan 14 kill point meluluh lantakan SZ yang bertengger di hashtag 1. Wah, gokil banget. Victim sudah mengamankan 14 kill point. Ini gokil banget. Dan ternyata kalau kita lihat Misery yang sudah diutus ke arah depan, namun di sisi lain Zuxi melempar granat ke arah depan. Dan point! Aimbot last man standing pun harus dipulangkan. Masih bertahan kali ini Zuxi dan punya PR untuk melakukan revive terhadap Yuhei. Hampir ter-take down oleh player-player BX, tapi smoke demi smoke akan di-pop out oleh seorang Zuxi untuk bisa menyelamatkan kawannya. Mengerikan duet antara Zuxi dan juga Yuhai. Bagaimana mereka 2 player saja sedari awal, tetapi sayang sekali Gen Force, the strong man from Victim, tertembakkan begitu saja oleh BX Key dan dipulangkan ke arah lobby, menandakan 3 versus 2 kali ini dari Bisenol. Oh enggak, Bisenol sisa 2 ya? Key dan Choi Sisa saja. 2. Oh enggak, Sisa 3. 3. Sisa 3 Mystery, sedari tadi. Victim berarti sisa Mystery aja nih. Iya, 1, 3, 2. Ini 1, 3, adalah 2. angka dari masing-masing tim yang terjadi sekarang. Karena tadi Victim pun memang walaupun mereka berhasil untuk melawan satu tim di depan sana, Alter Ego ya kalau nggak salah ya? Bukan, SG. SG ya, tapi Iya. ternyata mereka pun harus menerima tembakan-tembakan juga dari sisi lain. Dan ini adalah area yang memang diperebutkan terus-menerus, dan Bigetron Red Alliance mendapatkan zona, mendapatkan rumah juga. Hanya timing dan momentum saja sih menurut gue. Ini 50-50 deh. Tapi kayak menurut gue ini deja vu gak sih? Pas dulu Zuxi di PMGC, Ya lumayan. di Miramar, mereka dari awal sisa 2 sampai akhir sisa 2 dapetin chicken. Apakah ini akan terjadi lagi untuk Red Alliance? Dan Mystery sudah menabrak kompon, di mana ini kompon yang paling aman juga masuk dalam circle. Tapi Bisenol juga 2 playernya dari Choi dan juga Key sudah menembus pertahanan dari Mystery. Zuxi juga. Tapi ada tembakan juga yang dilakukan dari seorang Mystery dan Zuxi yang masih diam-diam ingin men-screening pergerakan dari Bisenol. Oh my god, ini gokil banget. Misery berhasil untuk melakukan cover atas tembakan yang dia terima, dan ternyata berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu juga BX yang ternyata sudah mulai diam-diam merayap ke arah dalam. Mereka sama sekali tidak melakukan agresivitas apapun. Baru 1 kill point saja yang diamankan. Tapi apakah kali ini dari Bigetron dan juga Victim secara Indo-Pride mereka akan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner? Untuk sementara waktu dari BX pun memanfaatkan timing dan momentum, satu player sudah diutus untuk ke arah depan untuk membuka rumahnya terlebih dahulu juga. Zonanya semuanya berhasil megang ya, semuanya berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam zonanya. Tinggal eksekusinya aja nih seperti apa. Ya tinggal close combat aja nanti bakalan terjadi, dan Zuxi terdaftar setengah darah lumayan dan bakalan healing-healing terlebih dahulu. Nampaknya masih ada 5 first aid yang dia pegang. Yuhai juga masih cukup ada utility yang dipunya. Yuhai masih siap juga standby dia di balik-balik pintu, kemudian juga adanya drinking yang di pop out untuk menjalankan circle yang ke-8 yang melebar kali ini ke arah sekitaran Yuhai. Tapi setup yang dilakukan dari pemain-pemain BX juga cukup luar biasa. 1 di depan, 2 di belakang. Ini bagaimana 1 di depan nampaknya bakal menjadi tameng dan juga pembuka jalan terhadap Bisenol. Mystery nampaknya bakal mengganggu juga ataupun mendistract pergerakan dari BX. Menarik nih ya. Mereka masih punya waktu sekitar 20 detik tipis. sih. Apanya? Ya, ini spot dari Mystery, lo lihat tuh, tipis Oh, banget. iya sih. Dari Blue Zone sama tembok. Ini liter pojokan ya. Liter pojokan, kayak kalau misalnya cewek mau cowok lagi berantem, kok kamu mojokin aku mulu sih? Nah itu posisi Misery, Itu pojokin. Blue Zone-nya cewek. Blue Zone-nya cewek. Blue zone-nya cewek kan, neken Misery terpojok.
Granat dari Misery berhasil untuk menumbangkan satu player dari BX dan it is the time untuk Bigetron Red Alliance maju ke arah depan, tapi Zuxi harus tertahan terlebih dahulu pergerakannya, harus melakukan healing terlebih dahulu juga, dan BX ada usaha revive yang dibangun dan Yuhai sedikit tertahan di belakang sana, tembakan saja berhasil untuk mendapatkan satu player dari seorang Zuxi, dan ternyata kali ini Yuhai B sudah mulai masuk ke arah dalam, berusaha untuk melakukan screening, tembakan terus menerus dari sebuah celah dinding, celah jendela, dan kali ini bakal langsung keluar prediction dari seorang Yuhai B, harus digagalkan oleh seorang player dari BX, dan ternyata winner chicken dinner dari Bigetron Red Alliance berhasil disabet oleh Zuxi. Gila, 2 player terakhir Red Alliance. Ya, nih gue bilang, ini lagi-lagi kita dejavu bagaimana Zuxi. Dua pemain yang tersisa di Miramar bisa dapetin chicken. Speechless. Yeah.